Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi pada akhir tahun ini memang bener-bener gokil para mamen. Kita disuguhkan dengan berbagai macam racun. Dan untuk racun akhir tahun ini emang bener-bener enggak main-main bro. Semuanya itu rata-rata, pekat parah. Berisi, padat, dan sangat menggiurkan. Oke, jadi hari ini saya akan membahas lagi sebuah racun terbaru real keluaran dari Iroli yang sangat menggokilkan banget bro. Kemarin kita udah diterjang dengan badai Evoke dan juga Revenge. Hari ini kita diterjang lagi dengan badai terbarunya dari Iroli. Saudara ketiganya ini bro, saudara bungsu. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk kontennya ini, ada baiknya kita ngopi dulu, mamen. Mantap bro. Oke, jadi langsung aja ya. Kita simak dulu untuk video dan spesifikasi dan detail-detail dari Iroli Aeros yang berikut ini. Pada bagian body rail telah menggunakan bahan metal dengan tingkat power yang sudah maksimal. Pada rotor terbentuk dari bahan karbon grafit yang pastinya sudah bebas dari resiko korosi. Handle menggunakan sistem penguncian screw-in handle, di mana handle terbuat dari bahan metal dan pada bagian knob menggunakan tipe T-bar. Spool Iroli Aeros terbuat dari bahan metal aluminium CNC dengan bibir spool yang telah membentuk V-shape. 3 buah drag washer berbahan carbon tech dan 3 buah key washer berbahan stainless steel telah terpasang di bagian drag system dan untuk max drag mencapai 12 kg. Gear rasio 6.0 berbanding 1 akan membuat perputaran rotor yang responsif saat menggulung mainline. Oke bro, jadi sekarang di studio udah hadir satu buah real Iroli Aeros. Nah, dalam pembelian untuk Iroli Aeros ini dikemas di dalam box yang sekarang jadi standar Iroli. Modelnya kayak gini bro, bukanya bro. Nah, oke. Dan dalam unboxingnya kita mendapatkan di sini ada satu buah pouch untuk reelnya. Pouchnya ini lumayan tebal bro. Nah, ini berasa tebal. Kemudian ada juga skematik untuk reelnya. Nah, jadi kalau kalian mau bongkar-bongkar, ini bisa jadi panduan buat teman-teman semua. Nah, kemudian juga ini ada handle untuk reelnya. Handlenya modelnya T-bar. Kemudian yang pasti kita dapat reelnya bro. Ini untuk reelnya. Wis, keren bro. Premium banget penampakannya ini bro. Nah, kemudian juga kita mendapatkan spare part bro. Nah, di sini untuk spare partnya ini ada 2 buah washer untuk spool washernya. Dan kemudian ada bushing 2 biji. Bushingnya ini berbahan ABS. Dan bushingnya ini kayaknya untuk bagian line rollernya, karena kita juga dapat line roller cadangan di sini. Nah, kemudian ada screw untuk line roller dan juga di sini ada valve untuk washer bahan dragnya, bro. Nah, ada valve cadangan, ada 3 pieces di sini, bro. Oh, maaf, bro. Ada 2 valve dan ada 1 teflon di sini, bro. Dan untuk pilihan pembeliannya kita ditawarkan dengan 3 macam pilihan ukuran aja bro. Yang ada di ukuran 2000, 3000, dan 4000. Dan yang di tangan saya ini adalah yang ukuran 4000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus untuk membahas di ukuran 4000 aja ya. Saya tidak tahu apakah akan ada perbedaan dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Oke bro, jadi yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan cek fisik dulu untuk si real Iroli Aeros ini. Pada bagian bodinya ini menggunakan bahan metal bro. Dan untuk rail armnya ini dia menggunakan tipe solid. Otomatis di sini untuk kekuatan dari rail armnya ini udah pasti sangat bisa diandalkan bro. Nah, kemudian langkah pintar dari Iroli adalah untuk memangkas bobot dari rail ini pada bagian side plate hingga ke bagian leher bodinya dia menggunakan bahan karbon grafit bro. Nah, jadi di sini untuk kekuatan utamanya tetap ada pada bagian sasis frame aslinya ini bro. Nah, di bagian kakinya ini dia menggunakan full metal dan di bagian sampingnya sini dia menggunakan bahan karbon grafit. Ini emang langkah pintar sih menurut saya. Dan untuk tingkat kekakuan nggak usah kita cek lah karena ini udah menggunakan bahan metal, udah pasti maksimal banget untuk kekakuannya bro. Nah, kemudian di bagian rotornya dia menggunakan bahan karbon grafit juga di sini.
Nah, dan untuk tingkat kekakuannya ini udah didesain khusus dari Iroli, walaupun dia menggunakan desain aerotor, bro. Nah, jadi di sini udah banyak lubangnya. Jadi ini termasuk dari desain aerotor yang akan membuat rotornya ini ringan, yang nantinya akan berimbas kepada pada saat rotornya ini berputar, dia akan menjadi lebih balance dan tidak akan membebani pada bagian oscillating gearnya nanti, bro. Nah, kemudian untuk rotornya ini juga dia udah menggunakan bahan khusus dari Iroli yang diperkokoh, yang membuat rotornya ini menjadi lebih kaku, bro. Nah, di sini kalau saya bejek-bejek nih, ini ukuran 4000, bro. Ini kalau saya tekan, ini udah kuat banget saya tekan, bro. Pergerakannya tuh tipis sekali, bro. Jadi untuk rotornya ini udah bener-bener kaku, bro. Mantap sekali. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara si Iroli Evo, nah ini untuk rotornya nih, bro. Nah, ini masih bisa terbilang ini masih bisa digerak-gerakin dengan mudah, tapi untuk si Aeros ini aduh, ini udah kaku banget, bro. Tuh, kalau dibandingkan dengan Evo dengan tekanan kekuatan yang sama nih, bro. Tuh, ini udah jauh lebih kuat, lebih kokoh dan lebih keras untuk rotornya, bro. Kemudian untuk rotornya ini di bagian jedanya ini udah sama sekali nol jeda. Tuh, saya tekan balik, bro. Sama sekali nggak ada jeda lagi, bro. Nah, ini membuktikan bahwa untuk kinerja dari one way system untuk reel ini udah sangat baik sekali. Dan kemudian untuk one way-nya dia masih menggunakan tuas one way yang ada pada bagian lower body ini. Banyak banget sih teman-teman yang bilang kalau ini merupakan minus. Tapi menurut saya sih ini lebih nggak bisa dibilang minus, bro, ya, karena ini memang salah satu mekanisme yang ada pada reel itu ya ini, bro, switch one way ini, bro. Memang mungkin dalam logikanya kalau ini terkena cipratan air, itu air akan lebih gampang masuk ke dalam bagian one way sistemnya. Tetapi kalau yang namanya reel yang sudah terkena cipratan air, dia tetap akan masuk. Air itu akan tetap akan masuk, hanya kuantiti airnya itu banyak atau sedikit. Dan kalau seandainya reel ini terkena cipratan besar, udah otomatis itu pulang, wajib untuk kita maintenance. Walaupun untuk reelnya itu menggunakan switch tuas one way seperti ini ataupun tidak, bro. Kemudian di bagian handle, dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Nah, di sini dia udah tidak berengsel lagi. Jadi untuk tipe one piece ini akan membuat handle-nya ini jadi lebih kokoh, dan kemudian untuk spacer handle-nya dia akan menjadi lebih tipis, bro, karena untuk spacer pada bagian sambungannya itu udah ditiadakan. Nah, kemudian di bagian handle-nya, knopnya ini dia menggunakan model T-bar seperti ini. Sayangnya sih ya, di ukuran 4000 dia belum menggunakan round knob, sayangnya sih situ, bro. Tapi mungkin ini untuk menekan agar biaya cost pembuatan dari reel ini agar bisa dibanderol di range harga yang lebih murah lagi. Akan saya coba buka untuk knopnya ini. Nah, pastinya dia udah bisa dibongkar pasang, bro. Nah, ini akan langsung saya buka dan kita cek di dalamnya apakah ada ball bearing. Nah, jadi pada dasar knopnya dia udah menggunakan 2 buah ball bearing support, dan di bagian sini juga ada 1. Nah, ini untuk ball bearing support di bagian satunya, bro, sebelahnya. Dan untuk handle-nya ini dia menggunakan sistem penguncian screw in handle, di mana sistem lockingnya dia udah menggunakan tipe quick lock. Jadi pada saat dia udah padat, tak, nah dia udah mantap, bro, ini, bro, nggak bisa diputar-putar lagi, bro. Dan untuk tingkat kepresisian pada handle-nya ini udah sangat presisi banget. Ada tipis sekali untuk spacernya, bro. Ini udah termasuk presisi banget ini. Jadi di sini kalau ada pergerakan dikit ya itu wajar ya, bro, ya. Karena dari bearing sendiri itu pasti akan ada pergerakan, dan pergerakannya ini merupakan efek yang timbul dari bearingnya. Jadi kalau ada sedikit godek kayak gini itu sangat wajar sekali, bro, untuk sebuah reel, bro. Dan kemudian untuk reel handle-nya ini dia menggunakan tipe interchangeable juga. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri reelnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan reelnya, bro. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal, bro. Garing banget suaranya, bro. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool untuk penampungan mainline-nya. Dan di sini kalau saya hitung untuk ukuran spoolnya ini, lebarnya itu dia ada di 17 mm dikali dengan sekitar di 10 mm, bro. Dan untuk spoolnya ini pada bagian tutup spoolnya
dia udah menggunakan tipe yang ceper ini bro. Nah, jadi dengan tipe kayak gini, ditambah dengan bibir spool yang V-shape, ini akan memaksimalkan lemparan umpan kita bro. Untuk long crossnya juga akan jadi lebih dapat, dan untuk reelnya ini kalau kita pakai pecut untuk lemparnya, itu akan meminimalisir resiko terjadinya kusut pada saat kita melempar. Dan kemudian untuk tutup spoolnya ini, pasti dia udah disupport dengan satu buah shield water resistant. Nah, ini udah ada shieldnya bro. Nah, ini dia. Ini shieldnya menggunakan tipe yang kecil kayak gini. Nah, tapi walaupun dia kecil, dia akan menutup rapat bro. Jadi dia langsung kena di bagian bibir spoolnya ini. Jadi dia langsung rapat nih, kena kalau kayak gini bro. Dan kemudian untuk spoolnya, dia sudah disupport dengan dua buah ball bearing support. Nah, ini ada satu juga bro. Ada dua. Kayaknya ini dua ya. Yang bawahnya ini juga ball bearing kayaknya deh bro. Ya, yang bawahnya ini juga ball bearing bro. Nah, kemudian di bagian bell wire ini menggunakan bahan metal dan cukup tebal di sini bro. Nah, jadi untuk bell wire yang cukup tebal kayak gini akan membuat waktu kita menggunakan otomatis dia menjadi lebih responsif bro. Tapi biasanya dengan bell wire seperti ini untuk hentakan balik dia akan sedikit keras. Tapi nanti akan kita coba untuk hentakan baliknya. Dan kemudian untuk bell arm di sini dia menggunakan bahan grafit, dan kemudian untuk bell assembly seperti biasa dia menggunakan bahan metal dan sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya ini berputar bro. Nah, jadi kemarin juga saya sempat dapat komentar dari subscriber saya yang bicara bahwa untuk bell wire-nya itu bengkok katanya. Nah, jadi bell wire itu kadang ada yang bentuknya rata dan ada yang miring kayak gini bro. Nah, jadi ini normal karena dengan bentuk miring kayak gini fungsinya adalah pada saat kita menutup bell arm, bell wire-nya ini dia akan mengarahkan main line kita itu menuju ke bagian line rollernya. Jadi dia akan lebih cepat masuk ke bagian line rollernya bro. Makanya untuk bell wire-nya ini dia didesain dengan desain yang agak miring seperti ini bro. Jadi itu normal aja ya, bukan bengkok. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa uji sederhana aja terhadap mekanisme standar dari reel Iroli Aeros ini. Untuk gear rasio Iroli Aeros ini dia menggunakan rasio 6.0/1. Akan langsung kita cek bro. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas banget untuk rasionya berskala di 6.0/1. Kemudian untuk retrieve. Nah, untuk crank feel-nya di sini terasa smooth bro. Ini bener terasa smooth. Dan untuk retrieve handle-nya ini terasa cukup ringan bro. Jadi untuk sebuah reel rasio 6 biasanya dia untuk retrieve-nya ini itu agak terasa sedikit berat ya. Tapi untuk reel ini saya rasain sih agak beda ya. Dia agak sedikit ringan untuk putaran handle-nya ini bro. Untuk angkatan pertama handle-nya ini. Nah, jadi dari awal tuh, dia terasa cukup standar sih. Nggak terlalu berat-berat amat. Dan untuk crank feel-nya pun di sini saya rasain smooth. Ada sedikit tipis sekali untuk feel guard-nya bro, tapi ini sudah sangat smooth sekali menurut saya. Dan kemudian untuk perputaran kosongnya, ini juga terasa oke bro, udah terasa smooth sekali. Dan untuk rotornya pun ini udah berputar dengan sangat balance sekali bro. Kemudian di bagian spring gate, pasti dong dia sudah menggunakan bahan metal, wajib lah ini menggunakan bahan metal bro. Dan kemudian di bagian bell automaticnya tadi saya bilang bahwa kemungkinan untuk blowback atau tendangan baliknya itu akan terasa keras bro. Tapi di sini waktu saya coba untuk kinerja bell automaticnya ini terasa ringan bro, sensitif banget. Jadi dengan sedikit tenaga aja, sedikit power aja waktu kita retrieve itu untuk bell automaticnya udah bisa kembali sempurna. Dan untuk tendangan balik atau blowbacknya untuk sebuah reel ukuran 4000 ini termasuk tidak keras bro. Ini termasuk masih nyaman-nyaman aja. Nah, bisa dibilang ini standar lah, nggak seperti saya bilang tadi bro. Mantap ini. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya coba bacain dulu. Jika kita menggunakan PE2 atau berdiameter 0,235 mm itu masuk 320 meter, PE3 atau berdiameter 0,260 mm itu masuk 260 meter, dan PE4 atau berdiameter 0,3
330 mm itu masuk 160 meter. Oke, jadi di sini saya berhasil masukkan PE berukuran 0,50 mm, nggak tanggung-tanggung bro. Saya isi PE 8 di sini dan masuk 90 meter. Dan di sini untuk hasil spoolingnya di sini rata bro. Dan untuk main line-nya di sini tersusun dengan cukup rapi. Nah, kemudian di bagian drag clicker system untuk rel ini dia menggunakan tipe advanced drag clicker, cuman pada bagian clicker wire-nya dia menggunakan yang kayak gini bro. Jadi dia miring. Dan untuk clickernya ini ada pada bagian ujung untuk pemantiknya bro. Dan di bagian sini kosong. Nah jadi di sini untuk kerja clicker wire-nya ini dia akan lebih fleksibel. Hingga nantinya untuk clicker wire-nya ini akan dipastikan akan jadi lebih awet jika dibandingkan dengan tipe advance biasa. Cuman mungkin kekurangannya hanya ada di suara clicker yang dihasilkan itu nggak terlalu nyaring bro. Tapi ya nggak masalah lah. Menurut saya itu it's fine aja sih kalau masalah clicker ini. Malahan juga kalau seandainya clicker itu terlalu nyaring, nanti dia akan pastinya itu untuk wire-nya ini akan menekan kuat sekali ya pada bagian housing clickernya bro, di bagian sini. Nah jadi itu juga akan membuat perputaran spoolnya itu nanti akan jadi mampet, jadi agak berat bro, dan akan berpengaruh juga ke bagian drag sistemnya nanti pada waktu spoolnya ini berputar. Nah dan untuk housingnya dia menggunakan sistem yang kayak jari-jari kayak gini bro, tuh. Dan di sini untuk kinerja clickernya ini, kalau saya putar spoolnya dengan tangan kosong, ini feel-nya tetap lembut bro. Nah jadi untuk feel lembut ini dia nantinya tidak akan mengganggu kinerja drag system pada waktu spoolnya ini berputar. Nah ini mantap ini untuk kinerja drag clickernya ini bro. Dan untuk suara yang dihasilkannya pun enggak terlalu kecil-kecil amat ya. Di sini kalau bisa saya kasih nilai dari 1 sampai ke 10, saya bisa kasih nilai 7 untuk suara drag clicker dari reel Iroli Aeros ini. Sekarang kita dengar dulu untuk suara drag clickernya bro. Nah, kemudian di bagian line rollernya ini dia menggunakan bahan stainless steel, bro. Nah, di sini udah saya pastikan ya. Ini agak berat. Kalau dia aluminium, dia pasti ringan, bro. Dan kalau dia brass, biasanya di bagian dalam sini dia kuning. Chrome-nya di luar aja, bro. Dan ini saya pastikan lagi kalau saya kesek kayak gini. Nah, ini kayaknya dia bukan chrome-chromean, dia satu daging, bro. Jadi ini emang bener-bener warnanya chrome sampai ke dasar-dasarnya. Jadi ini stainless steel. Dan untuk line rollernya ini dia udah disupport dengan tidak tanggung-tanggung bro. Dia menggunakan 2 buah ball bearing support. Dan untuk line rollernya ini kinerjanya udah saya cek. Untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya ini sudah memberikan reaksi yang sangat responsif sekali. Nah kemudian untuk reel ini tentunya pasti sudah disematkan dengan berbagai sistem pertahanan air atau shield water resistant. Ada di beberapa titik. Yang pertama ada pada bagian tutup spool. Nah, di sini udah ada karet shieldnya. Kemudian di bagian rotor nutnya pun di sini sudah dibungkus dengan karet shield, bro. Merah ini dia shield. Dan kemudian di bagian ini, bro, one way-nya juga udah diberikan cover di sini. Tuh. Dan di bagian sini saya kurang tahu ya, apakah dia ada shield atau tidak, nanti akan kita bongkar. Dan kemudian di bagian dalam, nah jadi di sini untuk bagian dalam ini udah digariskan shield juga. Jadi shieldnya itu bukan pada bagian AC cap-nya. Nah di bagian sini. Nah jadi kalau kalian mau maintenance reel dengan tipe shield seperti ini, saya sarankan kalian agar untuk shieldnya ini dikeluarkan dulu bro. Mungkin pakai jarum bisa. Ini kalian dongkel pakai jarum bisa. Habis kalian oil, kalian kasih grease, kalian tutup lagi, dan bagian atas ini kalian lapisi lagi dengan grease. Itu akan jauh lebih baik bro. Jadi jangan langsung kalian tetesin aja. Ball bearing di bagian pinggir drive gearnya ini akan terhalang oleh shield. Dan kita butuh oil yang lebih banyak agar oilnya itu bisa nyampai dan meresap sepenuhnya ke bagian ball bearingnya. Dan efek sampingnya adalah kalau seandainya kita meletakkan oil itu terlalu banyak, nanti oil itu akan masuk ke bagian gearbox dan akan membuat bagian grease-nya itu menjadi encer bro. Nah mungkin dari
efek dari kinerja ini akan lebih baik, tapi dari segi maintenance mungkin kalian akan sedikit direpotkan. Sedikit aja bro, nggak banyak bro. Untuk berat reel Iroli Aeros berukuran 4000 adalah di 268 gram. Nah oke bro, jadi dengan bertambahnya si Iroli Aeros ini, maka untuk ketiga reel ini antara Aeros, Evoque, dan juga Revenge bisa kita sebut sebagai Three Brother Destruction bro. Dimana untuk ketiga reel ini benar-benar akan mengacaukan pikiran kita semua bro. Jadi kemarin itu sempat keluar si Evoque dan juga si Iroli Revenge bro. Dimana kalau kalian mau bermain like casting, itu kalian bisa gunakan si Evoque. Dan itu tersedia dari ukuran 1000, dari 2000, 3000, 4000 dan juga di 6000 bro. Kemudian untuk bermain di kelas medium ke atas kalian bisa gunakan Iroli Revenge, dimana itu tersedia di ukuran 6000 dengan drive gear yang berbahan brass dan bisa banget digunakan untuk bermain di kelas heavy duty. Dan untuk kedua reel ini spare partnya antara Evoque dan Revenge itu spare partnya sama bro, spare partnya sama, bahkan bisa digonta-ganti semua. Jadi Evoque itu bisa kalian upgrade gearnya itu menggunakan gearnya si Revenge. Jadi Evoque-nya menjadi berbahan brass ya untuk ukuran 6000-nya. Dan kemudian muncullah sang penyempurnanya si Iroli Aeros ini bro. Dimana untuk reel ini dia menggunakan rasio 6 untuk high speed-nya. Dan untuk reel ini, kalau seandainya kalian yang punya reel Iroli Evoque, kalian bisa upgrade juga dengan size yang sama 1000, 2000, 3000, dan 4000. Hingga nanti untuk Iroli Evoque kalian menjadi rasio 6 berbahan drive gear brass. Keren banget itu bro. Karena untuk reel ini, untuk konsep bodinya, untuk moldingnya itu sama semua ya. Jadi ketiga reelnya. Jadi untuk ketiga reel ini bisa disebut memiliki konsep yang sama, tapi dengan spek spare part yang berbeda. Emang ngeri banget. Jadi kalau kalian punya Evoque, kalian tinggal ganti aja drive gearnya dan juga pinion gearnya. Langsung itu di-upgrade menjadi reel dengan rasio 6 berbahan brass. Ngeri sudah parah bro. Cuman sayangnya si Iroli Aeros ini dia cuman keluar sampai di ukuran 4000 aja. Seandainya kalau dia keluar sampai ukuran 8000, wah ini bener-bener nampol parah sih bro. Dan belum lagi dari status after sale-nya untuk ketiga reel ini itu diklaim sangat lengkap banget. Dan kemarin juga sempat saya bikin kontennya. Dari spare part yang ada itu bisa kita rakit menjadi satu buah reel utuh bro. Jadi sangat luar biasa lengkap banget untuk spare part yang tersedia. Dan kemudian juga yang saya dengar nih dari pihak Iroli, mereka juga akan menjual spare partnya ini bro. Jadi mungkin buat para tuner atau orang yang suka kotak-katik, jual dari nol spare partnya ini dan kalian rakit sendiri di rumah. Dan itu bisa dilakukan dengan nantinya total harga yang kalian keluarkan itu akan menjadi lebih murah daripada beli langsung jadi satu reel kayak gini bro. Akan jadi lebih murah. Tapi saya nggak tahu ya untuk range harga spare partnya itu totalnya untuk menjadi satu reel itu berapa, karena kemarin nggak sempat saya tanyakan. Dan ini emang reel ini udah kayak Tamiya aja ya, udah kayak Lego bro. Bongkar pasang banget, part situ comot sini, yang ini pasang ke situ, bisa semua bro. Ini compatible semua, keren banget ini. Oke, jadi untuk si Iroli Aeros ini bro, kalau kalian tanya ini cocok untuk mancing dengan teknik apa, pastinya ini untuk cocok dengan mancing, untuk mancing dengan teknik like casting, seperti bermain like popping, ini cocok banget bro, udah pas banget speknya. Kemudian selain daripada itu, untuk kalian kalau mau main trolling di dengan umpan yang agak kecil ya, ini juga bisa bro. Kemudian untuk kelas turnamen juga bisa, bermain kolaman, target indukan, Galatama, ini juga bisa Galatama lele bro, ini juga bisa. Kemudian untuk bermain dasaran, jigging, light jigging, kemudian untuk bermain bottom, pasiran, kemudian rock fishing, ini bisa semua bro. Kemudian untuk PE yang cocok di ukuran 4000, kalian bisa isi PE mulai dari PE 1 hingga ke PE 5. Untuk reel, untuk joran kalian bisa gunakan joran mulai dari ukuran PE 12 hingga ke PE 35, saya rasa ini masih cocok aja. Dan kemudian untuk spot, pastinya reel ini didesain untuk bermain di kelas saltwater bro. Oke, jadi untuk si Iroli Aeros ini dibanderol di range harga sekitar 600-an ribu aja, murah meriah banget mamen dengan spek yang ada kayak gini.
Dan untuk link pembelian, saya tetap arahkan kalian ke Iroli Fishing Team, atau kalau kalian malas cari-cari, kalian langsung ke deskripsi saya aja. Di situ udah ada link pembelian untuk si Iroli Aeros ini. Gercep aja mamen, karena biasanya produk Iroli ini bakalan laku keras di pasaran, cepet habis, dan kemudian kalau habis jadi goib, kemudian harganya naik, dan kita mesti tunggu lagi dari pihak Iroli untuk pengadaan bisa sampai 9 sampai 12 bulan ke depan, bro. Sangat lama banget. Oke, jadi sampai di sinilah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.